Bab 1421, semua adalah bidak catur. Di dalam kehampaan, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus bersilangan, dan kehampaan itu telah tenggelam oleh cahaya pedang. Setelah masuk, Sanderye terus bertarung sampai sekarang. Mereka yang bertarung dengannya adalah orang-orang terkuat dalam sejarah peradaban Suiming. Meskipun bukan tubuh asli mereka juga sangat menakutkan. Sebenarnya tidak apa-apa berjuang sendirian, tetapi masalahnya sekarang bukanlah berjuang sendirian. Saat pertarungan berlangsung, garis keturunan iblis gila dan garis keturunan fana pun teraktivasi, karena orang-orang kuat yang muncul di sekitarnya menjadi semakin kuat dan semakin banyak jumlahnya. Tentu saja, dia tidak hanya bertarung, tetapi juga belajar, mempelajari cara-cara para mantan kekuatan teratas peradaban Suming ini. Dia sangat bersemangat. Setelah terobosannya sebelumnya, dia jarang bertarung. Kemudian, ketika dia bertarung dengan tanah kuno, orang-orang di tanah kuno tidak memiliki etika bela diri dan memilih untuk mengeroyoknya. Itu sama sekali tidak membantunya untuk berkembang, tetapi malah ingin membunuhnya. Tetapi, saat ini situasinya berbeda. Para prajurit Suiming yang kuat ini tidak menyembunyikan apapun darinya. Mereka bertarung dengannya dan mengajarinya, yang memberinya manfaat besar. Sanderye mulai mencoba memadukan ilmu pedang yang telah dipelajarinya sebelumnya, seperti jurus menebas langit menghunus pedang dan pedang kehidupan dan kematian. Yang harus dilakukannya sekarang adalah memadukan kekuatan tatanan ke dalam ilmu pedang tersebut, sehingga kedua ilmu pedang ini dapat dipadukan dengan kekuatan tatanan untuk menciptakan ilmu pedang baru. Karena ada ilmu pedang tatanan, jadi seharusnya ada juga keterampilan pedang tatanan. Sekarang, tidak sulit baginya untuk menciptakan keterampilan pedang. Bagian yang sulit adalah apakah ia dapat menciptakan keterampilan pedang yang dapat meningkatkan kekuatan tempurnya sendiri. Tujuannya sekarang bukan lagi mencapai kaisar utama abadi, melainkan mampu bertarung melawan makhluk-makhluk kuat di tingkat alam penguasa wilayah. Setelah waktu yang lama, Sanderye tiba-tiba berhenti, dan orang-orang kuat di kejauhan tidak melanjutkan serangan. Sanderye duduk bersila, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dalam hatinya, "Tuan Pagoda, kamu telah mengikuti kakek dan ayah begitu lama, ceritakan padaku tentang keterampilan pedang terkuat mereka." Pagoda kecil berkata, "Kakekmu hanya memiliki jurus menebas langit menghunus pedang. Dia telah menggunakan teknik pedang ini sejak lama dan tidak pernah melupakannya. Sedangkan ayahmu, dia adalah orang yang setengah matang. Dia telah mempelajari sedikit tentang segalanya tetapi tidak ahli dalam hal apapun. Dia bahkan lebih tidak berguna daripada kamu." Sanderye. Pagoda kecil melanjutkan, "Baik itu jurus menebas langit menghunus pedang atau pedang kehidupan dan kematian, keduanya adalah keterampilan pedang yang sangat kuat dengan kekuatan tak terbatas. Semuanya tergantung pada apakah kamu benar-benar dapat mengeluarkan kekuatan mereka. Selain itu, semakin jauh kamu maju, keterampilan pedangmu akan semakin tidak efektif, karena orang yang benar-benar kuat dapat menghancurkan dunia hanya dengan satu pedang. Tentu saja, kamu tidak cukup kuat untuk melakukan itu sekarang, tetapi tujuanmu seharusnya adalah melakukan ini." Sanderye mengangguk, dia merentangkan telapak tangannya, dan pedang Kingsuan muncul di tangannya. Pedang Kingsuan dapat mengandung kekuatan keyakinan yang tak terbatas, jadi aku ingin menggabungkan kedua keterampilan pedang ini dengan kekuatan keyakinan. Pagoda kecil bertanya, "Apakah kamu membutuhkan bantuanku?" Sanderye tertawa, "Orang yang mengerti aku adalah Tuan Pagoda." Pagoda kecil berkata, "Katakan padaku, apa yang kamu inginkan dariku?" Sanderye berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Pagoda, apakah kamu tidak memiliki kemampuan untuk bersembunyi?
Aku ingin menggabungkan kemampuan kamu untuk bersembunyi dengan keterampilan pedang aku. Dengan kata lain, ketika aku menggunakan keterampilan pedang ini, tidak ada yang dapat merasakan auranya. Persetan. Pagoda kecil tiba-tiba berseru, kamu benar-benar tolol. Sanderye. Metode bersembunyi. Apa kata ayah? Aura tersembunyi Tuan Pagoda kini dapat diamati di alam semesta dan tak seorang pun dapat mendeteksinya. Jika hanya digunakan untuk menyembunyikan aura alamnya sendiri, itu akan sia-sia. Dia ingin menyembunyikan semua keterampilan pedangnya. Jadilah bajingan penipu. Satu pedang membunuh tanpa ada yang menyadarinya. Memikirkan hal ini, Sanderye tidak dapat menahan tawa. Pagoda kecil, lakukanlah segera setelah kamu memikirkannya. Di waktu berikutnya, Sanderye mulai mencoba. Pagoda Feixian. Pagoda Feixian terletak di langit berbintang yang istimewa. Pagoda ini memiliki 9 lantai, dengan setiap lantai menghadirkan surga tingkat baru. Seluruh bangunan tampak terbuat dari bintang-bintang dan sangat mempesona. Alasan mengapa tempat ini istimewa adalah karena ada aturan di sini, yaitu, kamu tidak diperbolehkan bertarung di sini. Bahkan para senior pun tidak berani melanggar aturan ini, karena pemilik pagoda Feixian ini adalah Cinta Pei yang legendaris. Meskipun dia sudah lama tidak muncul, tidak ada seorang pun yang berani melanggar aturan di sini. Begitu Gujina Sui memasuki pagoda Feixian, seorang lelaki tua muncul di depannya. Gujina Sui berkata, Tuan Su, lama tidak bertemu. Tuan Su meliriknya dan bertanya, ada apa? Gujina Sui mengangguk, aku punya janji di sini. Sambil berkata demikian, dia berjalan ke atas. Tuan Su tiba-tiba bertanya, apakah kamu tahu di mana Tuan? Gujina Sui tidak berhenti, aku tidak tahu. Tuan Su bertanya lagi, lalu menurutmu kemana dia akan pergi? Gujina Sui berhenti dan berkata, Tuan Su, tidak masalah kemana Cinta Pei pergi. Yang penting adalah bahkan jika kamu menemukannya, apa yang dapat kamu lakukan? Dia begitu tak terkalahkan sehingga orang biasa tidak dapat menandinginya. Wajah Tuan Su menjadi sedikit pucat. Gujina Sui menambahkan, jika kamu ingin mengimbanginya, kamu harus membangun karir alih-alih menunggu di sini setiap hari hingga dia pulang. Tuan Su menatap Gujina Sui, kamu ingin aku kembali? Gujina Sui menggelengkan kepalanya, kamu tidak akan kembali. Maksudku, jika kamu benar-benar ingin melakukan sesuatu, aku dapat merekomendasikanmu seorang jenius muda yang baik. Dia ingin membangun tatanan baru. Jika kamu mengambil aset pagoda Feixian untuk bergabung dengannya sekarang, itu akan menjadi bantuan yang tepat waktu, dan kamu pasti akan digunakan kembali. Aku mengatakan ini padamu karena kamu orang yang baik. Setelah mengatakan itu, dia naik ke lantai 2. Tuan Su terdiam. Di seluruh peradaban Suiming, dia mengagumi 3 orang. Yang pertama adalah leluhur peradaban Suiming, Cinta Pei, dan yang lainnya adalah Gujina Sui di depannya. Meskipun Cinta Pei pada awalnya menentang peradaban Suiming, dia tahu bahwa tuannya dan Tuan Gujina Sui tidak benar-benar menentang satu sama lain. Berlindung pada seorang pemuda berbakat, Tuan Su tetap diam. Dia tidak punya apa-apa lagi sekarang, tetapi punya banyak uang. Gujina Sui tiba di lantai 9. Di dalam lantai 9, duduk seorang pria paruh baya berjubah brokat. Pria ini tidak lain adalah penguasa wilayah Peri Tianfu. Di sebelah kiri, di belakangnya, berdiri seorang pria lain. Dia tidak lain adalah Wu Doxin, yang sebelumnya telah menghubungi Sanderye. Duduk di dekat jendela di ruang sebelah kiri, di luar jendela adalah galaksi yang luas. Di ujung pandangan, ada meteor yang melesat dari utara ke selatan.
Ratusan ribu meteor lewat satu demi satu, seperti jembatan bintang yang mempesona, sangat indah. Melihat Gujina Sui datang, Jiano Zuo menarik kembali pandangannya, menatap Gujina Sui, tersenyum dan berkata, "Tuan Sui, aku sudah lama mendengar tentang kamu." Itulah pertama kalinya mereka bertemu. Gujina Sui duduk dan langsung ke pokok permasalahan. "Tuan Zuo, peradaban Sui Ming telah memilih untuk berpihak pada Tuan Ye." Jiano Zuo tersenyum dan berkata, "Nona Sui dapat mewakili peradaban Sui Ming." Gujina Sui berkata, "Tidak." Jiano Zuo tertawa, "Nona Sui, apakah kamu tidak membodohi aku?" Gujina Sui berkata, "Dalam pertempuran hari itu, semua orang kuat dari 3 peradaban besar di tanah kuno terbunuh. Hanya Honi Sang dan aku yang selamat." Senyum Jiano Zuo menghilang, berapa banyak orang yang keluar di belakangnya. Gujina Sui berkata, "2 orang keluar, tetapi hanya 1 orang yang bertindak." Dengan 1 pedang, dia langsung membunuh beberapa kaisar utama abadi. Jiano Zuo tidak mengatakan apa-apa, karena dia juga bisa melakukannya, dia berada di level penguasa wilayah. Gujina Sui berkata, "Klon Honi Sang terbunuh oleh 1 pedang." Mata Jiano Zuo sedikit menyipit. Gujina Sui tiba-tiba bertanya, "Seberapa kuatkah pemilik pena Tao?" Jiano Zuo berkata, "Itu tidak dapat diduga." Gujina Sui menatapnya, "Istana abadi Tianfu jelas bukan tandingannya, bukan?" Jiano Zuo mengangguk, "Tanah kuno mungkin juga bukan tandingan dia." Gujina Sui berkata, "Tetapi dia tidak berani membunuh Tuan Ye ini." Jiano Zuo diam. Alasan mengapa dia meminta Wu Doxing untuk menyelidiki Sander Ye adalah karena dia merasa ada sesuatu yang salah. Gujina Sui berdiri perlahan, "Tuan Zuo, masalah ini melibatkan pertikaian tentang Dao Agung. Kamu seharusnya bisa merasakan bahwa ada orang-orang di tingkat yang lebih tinggi yang bermain catur dan mengatur situasi. Kita semua hanyalah pion." Jiano Zuo menatap Gujina Sui, "Aku tahu bahwa bahkan sebagai bidak catur, aku harus memilih menjadi bidak catur yang tepat, jika tidak, aku akan menjadi bidak yang dibuang." Gujina Sui berkata, "Sander Ye akan segera membawa peradaban alam semesta Guanxuan untuk bergabung dengan tanah kuno." Jiano Zuo mengerutkan kening, "Apakah 2 peradaban lainnya setuju?" Gujina Sui mengangguk, "Setuju." Jiano Zuo menatap Gujina Sui tanpa berkata apa-apa. Gujina Sui menambahkan, 3 istana abadi lainnya juga memilih berpihak padanya. Jiano Zuo berkata dengan suara yang dalam, "Nona Sui, sejauh yang aku tahu, kamu tidak hanya mengundang wilayah Peri Tianfu, tetapi juga mengundang 3 keluarga mereka, bukan? Dan tidak ada satupun dari 3 keluarga yang datang ke perjamuan, dan sekarang kamu memberitahu aku bahwa mereka telah memilih untuk berdiri di sisi Sander Ye." Gujina Sui berkata, "Percaya atau tidak, itu terserah kamu." Setelah berkata demikian, dia berdiri dan pergi. Ketika dia sampai di pintu, dia tiba-tiba berkata, "Tuan Zuo, ketika pemilik pena Tao datang menemui kamu, apakah dia memberitahu kamu bahwa kekuatan di balik Sander Ye tidaklah sederhana?" Wajah Jiano Zuo menjadi gelap, karena tidak. Jelas bajingan itu ingin membunuhnya. Gujina Sui tiba-tiba mengatakan sesuatu yang berarti, "Tuan Ye masih sangat muda dan mudah bergaul." Setelah berkata demikian, dia segera menghilang di kejauhan. Mata Jiano Zuo perlahan tertutup. Wu Doxing tiba-tiba berkata, "Tuan, mengapa kita tidak duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau?" Jiano Zuo menggelengkan kepalanya. Baik pemilik pena Tao atau Sander Ye, tujuan mereka adalah berjuang demi Dao. Sekarang semua kekuatan besar telah memilih pihak. Jika kita tidak memilih pihak, kita dapat menghindari perselisihan, tetapi pernahkah kamu berpikir tentang apa yang akan terjadi pada kita setelah pertarungan Dao berakhir?
Wu Doxin berkata dengan suara yang dalam, kita akan dimakan habis. Jiano Zuo mengangguk, lagi pula, pertikaian Dao Agung melibatkan peradaban leluhur yang legendaris. Meskipun kita tidak dapat menemukan tempat itu, bukan berarti pemilik pena Tao dan orang-orang di belakang Sander Ye juga tidak tahu. Jika kamu tidak memihak sekarang, bagaimana mereka bisa memikirkanmu ketika ada keuntungan di masa depan? Wu Doxin bertanya, apa arti kalimat terakhir Tuan Sui? Jiano Zuo berkata dengan tenang. Maksudnya adalah Sander Ye tidak cukup kuat sekarang jika kita memilihnya, dia akan menghargai kita sebaliknya. Jika kita memilih pemilik pena Tao, orang itu mungkin tidak akan menganggap kita penting di dalam hatinya. Wu Doxin berkata, kalau begitu, kita akan memilih pemilik pena Tao, atau Sander Ye ini. Jiano Zuo tetap diam. Dia belum pernah melihat kekuatan di balik Sander Ye, tapi dia telah melihat pemilik pena Tao, dan orang itu juga tak terduga. Jiano Zuo menggelengkan kepalanya dan mendesah. Bersambung.